Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurti Lafni Sumayung dengan NPM 240310101015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Khadijah Rizky Lestari SHMH. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Syiah angkatan 2024. Baiklah, kita akan masuk pada soal yang pertama, yaitu adalah bagaimanakah kondisi hukum agraria di Hindia Belanda pada masa pendudukan penjajah. Nah, jawabannya adalah pada masa penjajahan Belanda, hukum agraria di Indonesia didasarkan pada asas-asas hukum tanah kolonial Belanda. Sistem ini memberikan hak kepemilikan tanah kepada perusahaan-perusahaan Belanda dan elit pribumi, sementara masyarakat adat kehilangan akses dan kendali terhadap tanah mereka. Kita akan masuk soal yang pertama, tapi bagian B, yang dimana soal itu adalah uraikan tujuan dibentuk dan diberlakukannya UPA. Nah, di sini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah menghapus sistem agraria kolonial, di mana menggantikan hukum agraria warisan kolonial yang tidak sesuai dengan kepentingan nasional dan keadilan sosial. Nah, poin yang kedua yaitu mewujudkan kesatuan hukum agraria nasional, menyatukan berbagai peraturan agraria yang sebelumnya beragam menjadi satu bentuk hukum nasional yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Poin yang terakhir yaitu menjamin kepastian hukum tanah, di mana menjamin hukum kepastian atas tanah ini adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan pengguna tanah dengan aturan yang jelas mengenai hak-hak atas tanah. Selanjutnya kita akan masuk ke soal yang C, di mana soalnya itu adalah uraikan yang menjadi dasar hukum agraria nasional. Nah, dasar hukum agraria nasional adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau disebut dengan UPA. Yang pertama yaitu adalah seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air rakyat Indonesia. Yang kedua adalah bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam di dalamnya merupakan kekayaan nasional. Yang ketiga adalah hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air, serta ruang angkasa bersifat abadi. Poin yang keempat adalah hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah. Yang kelima, orang asing dapat memiliki tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas. Yang keenam, badan-badan hukum tidak dapat memiliki hak milik atas tanah. Kita akan masuk soal yang kedua, yang bagian A, yaitu uraikan apakah yang dimaksud dengan hak bangsa, hak menguasai negara, dan hak ulayat. Nah, di sini saya akan menjawab pertama itu adalah hak bangsa. Hak bangsa Indonesia adalah hak yang timbul dari hubungan hukum antara bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh Indonesia. Nah, hak menguasai negara itu adalah hak yang timbul dari hubungan hukum antara negara Indonesia dengan tanah di seluruh Indonesia. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu. Soal selanjutnya yaitu adalah bagaimanakah pengaturan terkait HGB, HGU, hak pakai publik, dan hak pakai privat, hak pengelolaan. Nah, yaitu hak guna bangunan. Pengaturan hak guna bangunan diberikan kepada pemilik tanah hak milik, tanah negara, dan tanah hak pengelolaan. HGB di atas tanah milik dapat diperbarui dengan akta pemberian HGB. HGB di atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan dapat diperpanjang atau diperbarui selama memenuhi syarat. Ketentuan HGB diatur lebih lanjut dalam PP 18 tahun 2021 HGU. HGU memberikan hak untuk mengusahakan tanah, misalnya untuk pertanian. HGU tidak dapat dikonversi menjadi hak milik karena tanah yang diberikan HGU berstatus tanah milik negara. Nah, yang ketiga adalah hak pakai. Hak pakai dapat didaftarkan dalam buku tanah pada kantor pertanahan. Hak pakai atas tanah negara dan tanah hak pengelolaan terjadi sejak didaftarkan oleh kantor pertanahan. Ketentuan hak pakai diatur dalam PP 40 tahun 1996. Yang terakhir adalah hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan melaksanakannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. Ketentuan hak pengelolaan diatur dalam PP 18 tahun 2021. Soal yang ketiga bagian A, yaitu berapa lama jangka waktu yang dapat diberikan untuk HGB tersebut. Nah, jawabannya adalah yang pertama, maksimum 30 tahun saat pertama kali diberikan. Yang kedua, dapat diperpanjang selama 20 tahun setelah jangka waktu awal berakhir. Yang ketiga, dapat diperbarui untuk 30 tahun lagi setelah perpanjangan. Nah, soal yang kedua adalah apakah ada kewajiban bagi perusahaan bila pembangunan tersebut ternyata mengurung atau menutup akses pekarangan atau bidang tanah lain. Jawabannya, iya. Jika pembangunan apartemen oleh PT Matahari menyebabkan tertutupnya akses tanah milik orang lain, perusahaan memiliki kewajiban hukum. Berdasarkan pasal 6 UPA, hak atas tanah memiliki fungsi sosial sehingga pemegang HGB tidak boleh mengganggu hak pihak lain.
Soal selanjutnya, yaitu apakah PT Matahari dapat menjaminkan objek ke HGB-nya kepada bank? Jawabannya, ya. HGB dapat dijaminkan kepada bank sebagai agunan untuk mendapatkan kredit. Dasar hukumnya adalah pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang menyatakan bahwa HGB termasuk dalam hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan. Soal selanjutnya yaitu apa saja menjadi hak dan kewajiban PT Matahari. Haknya yang pertama adalah menggunakan tanah untuk keperluan bangunan atau usaha sesuai dengan izin yang diberikan. Yang kedua, memintakan atau mengalihkan hak kepada pihak lain melalui jual beli, hibah atau warisan. Kewajibannya yaitu menggunakan tanah sesuai dengan keperuntukannya. Yang kedua, membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kewajiban perusahaan dalam hal ini yang pertama adalah menyediakan akses alternatif agar pemilik tanah lain tetap dapat menggunakan lahannya. Yang kedua, membayar ganti rugi jika akses benar-benar tertutup dan menyebabkan kerugian. Yang ketiga, menaati aturan, tata ruang, dan perizinan untuk memastikan pembangunan tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat, menyelesaikan sengketa melalui hukum atau mediasi jika ada keberatan dari pemilik tanah yang berdampak. Konsekuensi atas bangunan yang didirikan PT Matahari pada saat masa berlaku HGB-nya berakhir. Nah, yang pertama yaitu tanah kembali menjadi tanah negara jika sebelumnya berstatus tanah negara. Yang kedua, bangunan yang ada di atasnya menjadi milik negara kecuali ada perjanjian lain. Nah, yang ketiga yaitu jika ingin tetap memiliki bangunan PT Matahari harus mengajukan perpanjangan atau pembaruan HGB-nya. Terima kasih.